Cinta adalah anugerah terindah dari Tuhan untuk kita semua. Cinta bisa menjadikan hidup kita lebih berwarna. Sebagai insan manusia, pastilah ada hasrat dari diri kita untuk bisa mencintai dan dicintai oleh seseorang. Kita menuliskan bait demi bait puisi di buku harian kesayangan kita, dengan harapan suatu saat nanti dia bisa berkenan membacanya. Terkadang kita terlalu malu untuk bisa mengungkapkannya. Pipi bersemu merah dan jantung yang berdegup kencang saat akan bertemu dengan dirinya. Cinta selalu memiliki posisi yang spesial dalam diri kita. Ia bisa membuat kita tersenyum sepanjang hari, namun di satu sisi bisa membuat kita menangis tiba-tiba. Halo semuanya, perkenalkan namaku Anissa Fadilah Permatasari, biasa dipanggil Anissa. Di video ini aku akan menceritakan kepada kalian tentang salah satu cerita pendek yang ada di buku Berjuta Rasanya karya Terelie yang berjudul Bila Semua Wanita Cantik. Sebelum mulai bercerita, aku akan membacakan terlebih dahulu kepada kalian mengenai identitas buku Berjuta Rasanya. Identitas buku, judul Berjuta Rasanya. Nama penulis Terelie, tahun terbit 2012, nama penerbit Mahaka Publishing, jumlah halaman 205 halaman, genre roman, bahasa Indonesia. Untuk kalian yang mungkin belum pernah baca buku Berjuta Rasanya sebelumnya, kalian perlu tahu bahwa isi dari buku ini merupakan kumpulan dari beberapa cerita pendek yang bertemakan cinta. Nah, kalau menurutku buku ini bisa dikatakan berbeda dengan buku Terelie yang lainnya. Karena biasanya buku karangan Bang Tere ini identik hanya dengan satu topik pembahasan. Tapi kalau di buku Berjuta Rasanya ini kita akan menemukan berbagai topik pembahasan tapi dengan satu tema, yaitu cinta. Buku ini cocok banget dibaca buat kalian yang lagi ingin bersantai karena pembahasannya itu tidak terlalu berat. Kemudian bahasa yang digunakan juga bahasa kita sehari-hari, jadi mudah dipahami. Seperti yang kukatakan sebelumnya bahwa buku ini merupakan kumpulan dari cerita pendek, ada salah satu cerita pendek yang sangat aku suka. Judulnya itu Bila Semua Wanita Cantik. Cerpen Bila Semua Wanita Cantik ada di halaman ke-7 dari buku Berjuta Rasanya. Cerpen ini menceritakan tentang adanya dua orang sahabat yang bernama Finn dan juga Jo. Mereka itu berperawakan gemuk, hitam, dan wajahnya kusam, serta berjerawat. Karena penampilan fisik mereka yang tidak sesuai dengan standar kecantikan menurut orang-orang yang ada di sekitarnya, akhirnya tidak ada lelaki yang tertarik untuk mau mendekati mereka. Finn merupakan seorang pribadi yang mudah putus asa dengan keadaan dia sekarang ini. Ia merasa tidak pantas lagi untuk hidup karena tak ada satupun pria yang mau menemaninya di dunia ini. Berbeda dengan Jo memilih untuk tidak terlalu mempedulikan keadaannya. Jo lebih memilih untuk fokus terhadap karirnya. Finn ini bisa merasa putus asa karena ia sebenarnya naksir dengan salah satu rekan satu kantornya yang bernama Eric. Akan tetapi si Eric ini gak mau merespon si Finn, guys. Dia malahan memutuskan untuk mendekati gadis lainnya yang lebih cantik. Suatu malam, Finn merasa sangat putus asa dan ia pun memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan supaya suatu saat nanti dia bisa menjadi cantik atau membuat semua orang di dunia ini menjadi buruk rupa.
Keesokan harinya, Vin ini hendak pergi berangkat bekerja guys. Namun, ia tersontak kaget karena melihat mamah dan juga adiknya berubah menjadi sangat cantik. Ketika ia berangkat ke kantor, semua orang yang ia temui juga berubah menjadi sangat cantik. Padahal orang yang ia temuinya itu seperti cleaning service dan juga pengemis di jalanan. Vin pun menjadi semakin putus asa. Kerai-kerai gitu ya. Karena semakin banyak orang yang gak mau mendekati dia. Bahkan nih saat akhir pekan yang merupakan jadwal dia bertemu dengan Joe, ia pun sampai gak mau datang. Lalu Joe pun datang ke rumah Vin untuk menenangkannya. Joe menenangkan Vin, meski hanya mereka berdua yang buruk rupa di dunia ini, setidaknya Vin masih memiliki Joe yang akan selalu ada di sisinya. Beberapa saat kemudian, laki-laki di dunia ini pun merasa bosan dengan kehadiran wanita cantik. Karena jumlah wanita cantik ini sangat banyak, mereka pun merasa jenuh. Di suatu kesempatan, saat Vin dan juga Joe sedang menghabiskan waktu bersama di kafe, Vin didekati oleh Eric yang merupakan sang gebetannya. Karena saat itu Vin sedang menangis, akhirnya si Eric pun menawarkan tisu nih kepada dia. Ternyata sejak pertemuan itu si Eric mulai menaruh hati kepada si Vin. Karena Vin ini memiliki paras dan juga penampilan yang berbeda dengan seluruh wanita di dunia ini yang saat itu berubah menjadi cantik. Nah, akhirnya Eric dan Vin pun mulai menjalin hubungan. Setelah itu pun, standar kecantikan di dunia ini pun berubah seperti paras dan juga penampilan dari Vin dan juga Joe. Standar kecantikan itu berubah menjadi seseorang yang dikatakan cantik ialah seseorang yang memiliki wajah berjerawat, rambut yang berantakan, warna badan hitam, dan akhirnya banyak sekali pria yang ingin memiliki wanita seperti Vin dan juga Joe. Oleh karena adanya perubahan standar kecantikan tersebut, akhirnya Vin dan Joe mendapatkan banyak sekali tawaran untuk bisa menjadi selebriti dan juga bintang iklan. Nah, si Vin ini merasa senang hati sekali untuk bisa menerima tawaran tersebut. Sementara Joe menolaknya dan memilih tetap fokus kepada pekerjaan yang selama ini ia geluti. Ketika Vin mulai sibuk dengan pekerjaan barunya yaitu menjadi seorang selebriti, Joe pun terus mengingatkannya untuk terus menjadi orang yang sama dan tidak menjadi seseorang yang berbeda. Hal ini dikarenakan Joe mulai merasa bahwa Vin ini tidak menjadi dirinya sendiri setelah menjadi seorang selebriti. Dan si Vin juga seperti tidak memiliki waktu untuk sekedar bertemu dengan Joe dan juga anggota keluarganya. Akan tetapi, si Vin ini tidak mengindahkan perkataan dari Joe. Beberapa saat kemudian, Vin pun merasa bahwa Eric telah berselingkuh darinya. Karena Eric ini mulai berperilaku berbeda dari sebelum-sebelumnya dan tidak lagi menjemput Vin dengan tepat waktu. Suatu malam, Vin pun mendapati bahwa Eric ternyata sedang bertemu dengan sahabatnya sendiri, yang tidak lain dan yang tidak bukan yaitu Joe. Vin pun kehilangan kesabarannya guys dan memarahi mereka berdua. Vin pun meminta kepada Eric untuk bisa memilih dirinya atau mungkin Eric bisa memilih dengan Joe. Kemudian di akhir cerita, Vin pun meminta maaf kepada Tuhan karena telah keliru menilai bahwa seseorang yang cantik akan mendapatkan banyak sekali kebahagiaan, sementara orang yang mungkin tidak cantik akan mendapatkan banyak kesengsaraan. Adapun pesan moral dari cerita pendek ini yang ditulis langsung oleh Bang Terelie pada novel Berjuta Rasanya di halaman 31, di bagian yang aku beri stabilo warna kuning ini karena aku suka banget sama pesan moralnya. Aku bacakan ya pesan moralnya.
Pesan moralnya yaitu seseorang yang mencintaimu karena fisik, maka suatu hari nanti ia juga akan pergi dengan alasan fisik tersebut. Seseorang yang menyukaimu karena materi, maka suatu hari nanti ia juga akan pergi karena alasan materi tersebut. Tetapi seseorang yang mencintaimu karena hati, maka ia tidak akan pernah pergi. Karena hati tidak pernah mengajarkan kita tentang ukuran relatif lebih baik atau lebih buruk. Dari cerita pendek Bila Semua Wanita Cantik ini, kita juga bisa belajar tentang pentingnya bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita saat ini. Dan jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Karena sesungguhnya hidup ini bukanlah ajang perlombaan. Kurasa cukup sampai di sini dulu ceritaku kali ini. Mohon maaf jika sekiranya ada perkataan yang mungkin tidak berkenan di hati kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa di lain video. Salam literasi.